tahun Indonesia merdeka, daerah di sini belum maksimal tersentuh oleh pembangunan. Oleh karena akses yang sangat sulit dan 9 bahan pokok selama 74 tahun Indonesia merdeka ini dipermudahkan memperolehnya dari negara tetangga Malaysia. Dengan Trans Kalimantan ini, dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat ini akan membalik semuanya. 9 bahan pokok akan kita peroleh dari negeri sendiri. Tidak pernah ada seorang presiden yang pernah datang ke sini. Hanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginjak bumi di perbatasan. Jadi kita ini seperti bersejarah sudah ini, Pak. Kenapa? Ini Presiden ke-7 baru datang ke tanah Lundaya Krayan ini. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan karena memang banyak yang belum selesai. Kalau nggak ada jalan, ya kan, puskesmasnya gimana bisa dibangun? Sekolahnya gimana bisa dibangun? Kalau ini selesai lah, sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Kayaknya ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini. Kesannya sangat senang sekali, Pak. Soalnya yang pertama kali itu sudah datang, ini yang kedua kali. Kita kemarin itu berharap-harap datang. Terus tiba-tiba kok nggak ada surat. Biasanya yang lalu itu kita terima surat 3 hari sebelumnya. Tapi yang kali ini nggak ada. Jadi kita pikir, oh mungkin sibuk kali ya nggak sempat datang. Terus tiba-tiba ada pemberitahuan katanya mau datang, ya kita langsung cepat-cepat siap-siap. Berarti ini mendadak ya? Mendadak. Baru tahunya itu kan berapa jam? 5 menit. Alhamdulillah bahagia banget, Pak. Alhamdulillah bahagia banget. Senang sekali sampai nangis. Terima kasih Pak Jokowi sudah ngasih dengan tangan sendiri. Saya mengucapkan semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan dalam memimpin negara kita ini dan semoga dengan perpindahan ibu kota baru ini kami sebagai rakyat Kalimantan, warga Kalimantan sangat mendukung. Bisa Tarakan dibangun lagi sama Pak Jokowi. Kalimantan Amin. dibangun terus sama Pak Jokowi. banyak yang ikut jadinya rame itu ya. Tapi ya itu bangunnya pagi-pagi itu. Tentu sangat gembira karena ini pertama kalinya kita dalam rombongan besar, satu pesawat dan semua itu wartawan. Saya pikir Bapak Presiden juga sangat
memperhatikan daripada teman-teman wartawan sehingga semuanya keangkut. Jadi ini pengalaman pertama yang pasti akan seru. Ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan di PPU ini dan di Bukar sebagai ibu kota negara, dan sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 kawasan intinya. Untuk kawasan pemerintahnya 5.600. Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini. Tetapi istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan ada urban planner, yang menentukan mereka. Ya. Setelah desain gagasannya nanti diputuskan, kemudian digambar secara detail, mungkin dalam waktu 6 bulan, tetapi kita perkirakan nanti pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai. Dan kita juga melihat di sini ternyata infrastruktur dasar jalan, meskipun baru perkerasan yang tadi kita lewati sudah ada. Ini memudahkan. Ya. Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan. Atau tetap di Kaltim, Pak? Ini semuanya kan tetap nanti dibahas dengan DPR. Ya. Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR. Badan otoritas rencananya akhir bulan ini, tetapi kalau terlambat ya paling awal, insya Allah awal Januari sudah selesai. Sudah selesai semua kok. Hah? Calonnya banyak tapi belum diputuskan. Tapi yang jelas calon kepala Badan Otorita Ibu Kota, namanya Badan Otorita Ibu Kota, BOI. Itu seperti wali kota atau gubernur, Pak? Ya itu nanti yang mau diputuskan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan, karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak gitu. Ini pemikiran yang tidak mudah ya. Apanya? Ya tadi sudah saya sampaikan, akan langsung land clearing, kemudian pembangunan penyiapan infrastrukturnya, infrastruktur dasar, baru masuk kepada, kalau nanti gambar selesai berarti masuk ke bangunannya. Ya, sudah.